Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah teknologi yang siap mengubah cara kita bekerja, bahkan cara kita hidup, agen AI. Kita semua udah terbiasa kan sama chatbot? Nah, yang akan kita bahas ini adalah lompatan besar berikutnya. Sebuah AI yang nggak cuma bisa ngobrol, tapi juga bisa bertindak. Oke, coba deh kita bayangin. Gimana kalau AI Anda nggak cuma menjawab pertanyaan, tapi beneran menjalankan apa yang Anda minta? Anda nggak perlu lagi kasih perintah satu persatu, cukup kasih tujuan besarnya. Misalnya, aturin perjalanan bisnis saya ke Singapura minggu depan. Dan si AI ini bakal riset penerbangan, pesan hotel, dan masukin jadwalnya ke kalender Anda. Semuanya dia kerjain sendiri. Nah, inilah dunia yang dijanjikan oleh agent AI. Nah, supaya kita benar-benar paham seberapa hebatnya agen AI ini, kita harus bedain dulu dari teknologi yang udah ada. Ini bukan sekedar chatbot yang ganti nama ya, ini adalah perubahan fundamental dari AI yang pasif jadi AI yang proaktif dan otonom. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Chatbot itu pasif, dia nunggu perintah Anda terus kasih informasi. Ibaratnya dia itu petugas perpustakaan yang bisa nunjukin di mana letak sebuah buku. Nah, kalau agen AI, dia otonom. Dia bisa mengejar tujuan yang kompleks, secara mandiri menjalankan banyak tugas buat mencapai tujuan itu. Jadi bukan lagi sekedar petugas perpustakaan, tapi seorang peneliti yang Anda sewa untuk menulis seluruh laporan untuk Anda. Beda level kan? Oke, mari kita bedah definisinya. Otonom itu artinya dia bisa kerja sendiri. Otaknya adalah Large Language Model atau LLM yang bikin dia bisa mikir dan bikin rencana. Dia punya memori buat melacak progres dan belajar dari interaksi sebelumnya. Dan yang paling penting, dia punya akses ke alat. Ini nih kuncinya, kemampuan buat pakai aplikasi lain, buka website, dan berinteraksi dengan API buat benar-benar ngerjain sesuatu di dunia digital. Analogi ini pas banget buat ngegambarin perbedaannya. Mesin pencari itu kan cuma kasih kita daftar link. Kalau JRVS di film Iron Man, dia paham tujuan utamanya Tony Stark, terus dia cari cara terbaik buat mencapainya, sambil ngatur banyak sistem sekaligus. Nah, itulah visi dari agen AI. Bukan lagi alat yang kita gunakan, tapi partner yang kita delegasikan. Oke, kita udah tahu apa itu agen AI. Sekarang gimana sih cara mereka berpikir dan bertindak buat menyelesaikan tugas-tugas yang rumit itu? Mari kita intip sedikit cara kerjanya. Prosesnya bisa kita sederhanakan jadi 4 langkah inti yang sering disebut siklus nalar dan tindak. Pertama, Anda kasih dia tujuan. Kedua, otak LLM-nya langsung bikin rencana. Oke, langkahnya A, B, C. Ketiga, dia mulai eksekusi pakai alatnya. Buka website, ambil data, kirim email. Nah, yang paling krusial itu langkah keempat. Dia mengamati hasilnya, ngecek apakah rencananya berhasil. Misalnya, untuk perjalanan ke Singapura tadi, agen akan cari penerbangan, gunakan alat, terus dia lihat harganya kemahalan. Amati. Lalu dia coba cari di maskapai lain. Sempurnakan. Siklus ini diulang terus sampai tujuannya tercapai. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita lihat gimana kemampuan ini siap mengubah dunia kerja. Potensinya itu luar biasa besar dan para ahli udah memprediksi adopsi yang super cepat. 40%. Menurut Gartner, di tahun 2026, hampir setengah dari aplikasi yang kita pakai di kantor akan punya agent AI di dalamnya. Bayangin, angka ini melonjak dari yang sekarang kurang dari 5%. Ini menunjukkan betapa cepatnya teknologi ini bergerak dari laboratorium ke meja kerja kita. Jadi, apa artinya ini dalam praktek? Kita nggak lagi ngomongin otomatisasi satu tugas kecil. Kita ngomongin otomatisasi seluruh alur kerja. Agen AI bisa jadi rekan tim digital kita yang nanganin tugas-tugas rumit biar kita bisa fokus ke strategi dan kreativitas. Ini bahkan bisa menciptakan peran-peran baru loh, seperti manajer agen AI atau auditor proses AI yang fokusnya mengoptimalkan kolaborasi antara manusia dan mesin. Dan ini bukan cuma teori ya, aplikasinya di dunia nyata udah mulai banyak bermunculan. Di bidang kesehatan, agen AI bisa menganalisis jutaan makalah penelitian buat mempercepat penemuan obat. Di keuangan, mereka bisa memantau berita global secara real-time untuk manajemen risiko. Dan buat para developer software, agen bisa meninjau seluruh kode program untuk nemuin bug, tugas yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu. Oke. Ini semua kedengarannya kayak sebuah revolusi kan? Tapi seperti teknologi transformatif lainnya, selalu ada sisi lain dari ceritanya. Penting banget buat kita misahin antara hype dan kenyataan, dan juga paham resiko serta keterbatasan yang ada saat ini. Kekhawatirannya ini signifikan dan macam-macam. Ini bukan cuma soal dampak ekonomi kayak pergeseran pekerjaan. Coba pikirin resiko keamanannya. Seorang agen jahat yang dikasih akses ke sistem keuangan bisa bikin kekacauan. Terus ada masalah keselamatan AI jangka panjang, masalah privasi data, dan resiko pengawasan manusia yang jadi lemah karena kita terlalu bergantung sama sistem otonom ini buat ngambil keputusan penting. Peringatan ini datang dari salah satu bapak AI sendiri, Yoshua Bengio.
Intinya adalah, AI yang bisa bertindak secara mandiri di dunia nyata itu sebuah lompatan besar yang juga membawa risiko yang sangat besar. Ini menggarisbawahi kenapa keselamatan dan keselarasan AI, yaitu memastikan tujuan si agen sejalan dengan tujuan manusia, menjadi sangat-sangat krusial. Tapi, di sisi lain spektrum kekhawatiran, ada juga kenyataan pahit saat ini. Para ahli kayak Andre Karpeti dari OpenAI nunjukin bahwa, sementara sebagian orang khawatir agen bakal jadi terlalu kuat, kenyataannya banyak dari mereka saat ini, ya belum jago-jago amat. Mereka bisa jadi nggak efektif, sering bikin kesalahan, dan menghasilkan apa yang dia sebut AI slop, atau konten berkualitas rendah. Dan data juga mendukung skeptisisme ini. Sebuah studi penting dari Carnegie Mellon menciptakan lingkungan perusahaan simulasi dan ngasih berbagai agen AI komersial tugas-tugas kantoran. Hasilnya, nggak ada satupun dari mereka yang berhasil nyelesain sebagian besar tugasnya. Ini jadi pengingat yang kuat bahwa teknologi ini masih dalam tahap yang sangat-sangat awal. Selain performa, ada masalah praktis lainnya. Kita sekarang melihat fenomena agent washing, di mana perusahaan pada dasarnya cuma nempelin label agent AI di produk otomatisasi lama tanpa kemampuan otonom yang beneran baru. Beberapa perusahaan, kayak Klarna, sempat memberhentikan staf untuk digantikan oleh AI, tapi akhirnya harus mempekerjakan kembali manusia karena AI-nya nggak bisa ngerjain tugas itu. Secara teknis, agent juga masih rentan terjebak dalam looping tanpa akhir dan butuh daya komputasi yang luar biasa besar. Jadi, kita punya gambaran yang kontras banget kan? Janji produktivitas yang luar biasa di satu sisi, dan bahaya serta keterbatasan praktis di sisi lain. Lalu apa artinya ini bagi kita saat kita melangkah ke masa depan yang agentic ini? Jawaban yang paling mungkin adalah pergeseran mendasar dalam cara kita bekerja. Ini bukan sekedar tentang penggantian, tapi lebih ke augmentasi. Kita memasuki era tim yang lebih kecil tapi punya daya ungkit tinggi, di mana seorang profesional yang terampil dibantu oleh sekelompok agen AI bisa mencapai apa yang sebelumnya butuh satu departemen penuh. Jadi, keterampilan yang paling berharga bukan lagi melakukan tugas itu sendiri, tapi tahu cara merancang tujuan, mengelola, dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim digital Anda. Pada akhirnya, teknologi ini sedang menuju ke arah kita dengan cepat. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah mereka akan datang, tapi peran apa yang akan mereka mainkan. Dan jawabannya kemungkinan besar nggak terletak pada teknologinya itu sendiri, tapi pada bagaimana kita memilih untuk membangun, mengatur, dan berintegrasi dengannya. Mitra atau pengganti, masa depan itu sedang kita tulis saat ini.